Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Islamia R dari kelas A, NIM 1802612012024. Baik, di sini saya akan menjelaskan akuntansi manajemen dengan judul pengambilan keputusan penanaman modal. Metode dan cara penilaian keputusan investasi. Yang pertama yaitu metode payback. Jika arus kas bersih di masa datang sama setiap tahun, maka untuk mencari period payback menjadi lebih mudah dengan membagi investasi neto dengan arus kas bersih setiap bulan. Yang kedua yaitu metode net present value. Arus kas bersih yang diterima dari suatu investasi adalah selisih atas nilai sekarang atau PV. Arus kas bersih di mana cost of capital sebagai diskon ratenya dengan investasi bersih nilai sekarang net investment, di mana cost of capital itu sendiri adalah biaya modal yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode internal rate of return atau disingkat dengan IRR, adalah diskon rate yang membuat NPV investasi sama dengan 0. Yang keempat yaitu metode profitability index, adalah rasio antara present value arus kas bersih dengan investasi neto. Baik, di sini ada contoh kasus. Nah, PT Mandiri melakukan investasi di bidang stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU senilai 5 miliar, di mana sejumlah 1 miliar merupakan modal kerja. Umur ekonomis 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan atau cost of capital adalah 20%. Perkiraan laba sesudah pajak atau EAT selama 5 tahun masing-masing adalah sebagai berikut: 950 juta, 1,100 juta, 1,250 juta, 1,400 juta, dan 1,650 juta. Nah, di sini pertanyaannya, yang pertama, buat tabel cash flow selama umur ekonomis. Yang kedua yaitu hitung berapa PP, NPV, IRR, dan PI. Nah, di sini bisa kita lihat jawaban nomor 1. Rumusnya penyusutan sama dengan investasi dikurang modal kerja per umur ekonomis. Maka penyusutan sama dengan 5 miliar dikurang 1 miliar per 5 tahun, hasilnya yaitu 800 juta. Nah, dalam tabel sini dalam tabel tersebut dapat kita lihat pada tahun 2004 at 950, penyusutan 800.000, kas bersih atau proses 1.750.000, diskon faktor atau DF 0,833, PV kas bersih sama dengan 1.457.750. Pada tahun 2005 at 1.100.000, penyusutan 800.000, kas bersih 1.900.000, diskon faktor 0,694.000. At-nya 1.250.000, penyusutan 800.000, kas bersih 2.050.000, diskon faktor 0,579, dan PV kas bersih 1.186.950. Tahun 2007
At 1.400.000, penyusutannya 800.000, kas bersih 2.200.000, diskon faktor 0,482, dan PV kas bersihnya 1.060.400. Pada tahun 2008, At-nya 1.650.000, penyusutan 800.000, kas bersih 2.450.000, diskon faktor 0,402, dan kas bersihnya 984.000. Jadi total present value kas bersih yaitu 60.086.000. Selanjutnya yaitu payback periode. Metode payback periode atau disingkat dengan PP merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengambilan investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan, atau dengan catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri. Di sini ada dua macam model perhitungan yang akan digunakan dalam menghitung masa pengembalian investasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apabila kas bersih setiap tahun sama, maka PP sama dengan investasi per kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Nah, dari contoh kasus di atas, seandainya PT Mandiri mempunyai kas bersih sama, yaitu 2.500.000 setahun, maka PP-nya sama dengan PP sama dengan 5 miliar per 2.500.000.000 dikali 12 bulan sama dengan 24 bulan atau 2 tahun. Yang kedua yaitu apabila kas bersih setiap tahun berbeda seperti kasus di atas, maka PP dapat dicari sebagai berikut. Investasi 5 miliar. Kas bersih tahun pertama yaitu 1.750.000 per 3.250.000. Nah, kas bersih tahun kedua yaitu 1.900.000 per 1.350.000. Karena sisa tidak dapat dikurangi dengan proses tahun ketiga, maka sisa proses tahun kedua dibagi proses tahun ketiga, yaitu PP sama dengan 1.350.000.000 per 2.050.000.000 dikali 12 bulan sama dengan 7,9 bulan atau 8 bulan. Maka payback period adalah 2 tahun 8 bulan. Untuk menilai apakah usaha layak diterima atau tidak dari segi PP, maka hasil perhitungan tersebut harus sebagai berikut. PP sekarang lebih kecil dari umur investasi. Yang kedua, dengan membandingkan rata-rata industri unit usaha sejenis. Yang ketiga, sesuai dengan target perusahaan. Adapun kelemahan metode payback period adalah yang pertama mengabaikan time value of money. Yang kedua, tidak mempertimbangkan arus kas yang terjadi setelah masa pengembalian. Nah, adapun kata proses di sini maknanya yaitu tabel, dan time of money yang artinya nilai waktu dari uang. Baik, selanjutnya yaitu net present value atau disingkat dengan NPV. Nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PV kas bersih atau PV of process dengan PV investasi capital outlays selama umur investasi, di mana kata capital outlays di sini yang artinya aliran kas.
Selisih antara nilai kedua PV tersebutlah yang kita kenal dengan Net Present Value atau NPV. Nah, untuk menghitung NPV, terlebih dahulu kita harus tahu berapa PV kas bersihnya. PV kas bersih dapat dicari dengan jalan membuat dan menghitung dari cash flow perusahaan selama umur investasi tertentu. Rumusan yang bisa digunakan dalam menghitung NPV adalah sebagai berikut. NPV sama dengan kas bersih 1 per 1 tambah R pangkat 1 ditambah kas bersih 2 per dalam kurung 1 tambah R pangkat 2 ditambah kas bersih N per 1 tambah R pangkat 2. Setelah memperoleh hasil-hasil dengan NPV positif, maka investasi diterima, dan jika NPV negatif, sebaliknya investasi ditolak. Apabila diasumsikan tingkat bunga pengembalian yang diinginkan cost of capital adalah 20%, maka hitung NPV-nya. Untuk menghitung NPV akan dibahas dari kedua kasus di atas, yaitu jika kas bersih tiap tahun sama dalam jutaan. NPV sama dengan 2.500.000 per 1 tambah 0,2 pangkat 1 ditambah 2.500.000 per 1 tambah 0,2 ditambah 2.500.000 per 1 tambah 0,2 pangkat 3 ditambah 2.500.000 per 1 tambah 0,2 pangkat 4 ditambah 2.500.000 per 1 tambah 0,2 pangkat 5. Maka NPV sama dengan 7.475.000 dikurang 5 miliar sama dengan 2.475.000. Jika perhitungan dengan tabel sebagai berikut, perhitungan NPV dalam kas bersih sama per tahun atau dalam ribuan. Nah, di sini dapat kita lihat dari tahun 2004 sampai 2008. Kas bersihnya sama 2.500.000. Diskon faktor 0,833. Kas bersihnya 2.082.500. Pada tahun 2005, diskon faktornya 0,694 dan kas bersihnya 1.735.000. Pada tahun 2006, diskon faktornya 0,579 dan kas bersihnya 1.447.500. Pada tahun 2007, diskon faktornya 0,482 dan kas bersihnya 1.200.005. Dan pada tahun 2008, diskon faktornya 0,482 pada tahun 2008 diskon faktornya 0,402 dan kas bersihnya 1.500.000. Total PV kas bersihnya sama dengan 7.475.000. Maka total PV kas bersih 7.475.000 dan total PV investasi 5 miliar. Maka NPV sama dengan 2.475.000. Nah, di sini jika kas bersih tiap tahun berbeda seperti contoh di atas, maka NPV sama dengan 1.750 per 1 tambah 0,2 pangkat 1 ditambah 1.900 per 1 tambah 0,2 pangkat 2 ditambah 2.050 per 1 tambah 0,2 pangkat 3 tambah 2.200 per 1 tambah 0,2 pangkat 4 ditambah 2.450 per 1 tambah 0,2 pangkat 5 dikurang 5 juta. Jadi NPV-nya sama dengan
6 miliar, maka NPV-nya sama dengan 6.9.600.000 dikurang 5 miliar sama dengan 1.008.600.000. Perhitungan NPV dengan kas berbeda per tahun atau ribuan. Nah, di sini dari tahun 2004 sampai 2008. ED-nya pada tahun 2004 950, penyusutannya pada penyusutan 2004 sampai 2008 sama, yaitu 800.000. Kas bersih atau proset sama dengan 1.750. Diskon faktornya 0,833 dan kas bersihnya 1.475.750. Nah, pada kas bersih 1.750.000 ini kita dapat dari ED ditambah dengan penyusutan, yaitu 950.000 ditambah dengan 800.000, hasilnya 1.750.000. Sedangkan diskon faktor ini 0,833 kita dapat dari dari rumus 1/1 tambah 0,2 pangkat 1 sama dengan 1 per dalam kurung 1,12 pangkat 1, jadi hasilnya 0,833. Begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya internal rate of return atau disingkat dengan IRR. Internal rate of return merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Ada dua cara yang digunakan untuk mencari IRR. Cara pertama untuk mencari IRR adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. IRR sama dengan I1 ditambah NPV 1 per NPV 1 dikurang NPV 2 dikali dalam kurung I2 dikurang I1. Di mana I adalah tingkat bunga, sedangkan NPV net present value. Cari rata-rata kas bersih yaitu sebesar 2.070 yang diperoleh dari dalam jutaan rupiah. Nah, 1.750.000 ditambah 1.900.000 ditambah 2.050 ditambah 2.200 ditambah 2.450 per 5 sama dengan 2.070. Perkiraan besarnya PP yaitu PP sama dengan 5.000 per 2.070 sama dengan 2.416. Nah, secara subjektif, tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28%, sehingga 2.416 adalah 2.436 adalah 30%. Secara subjektif, tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28%, sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tabel perhitungan NPV dengan DF 28% dalam ribuan. Nah, di sini dapat kita lihat nomor 1 kas bersih tahun pertama 1.750.000. Diskon faktornya 0,775.
kas bersihnya 1.356.250. Tahun kedua, kas bersihnya 1.900.000, diskon faktornya 0,601, kas bersihnya 1.141.900. Yang ketiga yaitu 2.050.000, diskon faktornya 0,466, kas bersihnya 955.300. Yang keempat yaitu kas bersihnya 2.200.000, diskon faktornya 0,361 dan kas bersihnya 794.200. Yang kelima yaitu kas bersihnya 2.450.000, diskon faktornya 0,280, kas bersihnya 686.000. Total PV kas bersihnya yaitu 4.933.650. Kemudian tabel NPV dengan DF atau diskon faktor 28% dan 29%. Di sini bisa kita lihat tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tahun pertama kas bersihnya 1.750.000. Diskon faktornya 0,781, kas bersihnya 1.366.750. Diskon faktornya di sini 0,775. Kas bersihnya 1.356.250 pada bunga 29%. Kemudian yang kedua, kas bersihnya 1.900.000. Pada bunga 28%, diskon faktornya 0,610 dan kas bersihnya 1.159.000. Dan pada bunga 29%, diskon faktornya 0,601 dan kas bersihnya 1.141.900. Yang ketiga yaitu kas bersih 2.050.000 pada bunga 28%, diskon faktornya 0,477, kas bersihnya 977.850. Pada bunga 29% DF yaitu 0,466 dan kas bersihnya 955.300. Yang keempat yaitu 22 juta dan pada bunga 28% DF-nya yaitu 0,373, kas bersihnya 820.000 dan pada bunga 29% DF 0,361 dan kas bersihnya 794.200. Yang kelima yaitu kas bersihnya 2.450.000, bunganya 0, bunga 28%, DF-nya 0,291, kas bersihnya 712.000. Pada bunga 29%, DF-nya 0,280.000 dan kas bersihnya 686.000. Maka total PV kas bersih pada bunga 28% yaitu 5.037.150.000 dan pada bunga 29% yaitu 4.933.650. Dan total PV investasi pada bunga 28% kas bersih yaitu 5 juta dan pada bunga 29%
juga 5 juta. Selanjutnya yaitu interpolasi 28%, prefab 5.037.150 dan Viva 5.037.150. Initial investment sama dengan 29%, maka 4.933.650 per 103.500 dan 5 juta per 37.150, maka IRR sama dengan I1 ditambah NPV 1 per NPV 1 dikurang NPV 2 dikali I2 dikurang I1. IRR sama dengan 28 ditambah 37.150 per 13.500 dikali 1%, maka IRR sama dengan 28 ditambah 0,359% sama dengan 28,359% dibulatkan menjadi 28,4%. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi, rumusnya yaitu IRR sama dengan P1 dikurang C1 dikali P2 dikurang P1 per C2 dikurang C1, di mana P1 tingkat bunga pertama, P2 tingkat bunga kedua, C1 sama dengan NPV 1, C2 sama dengan NPV 2. Jika perhitungan dengan cara trial dan error, maka IRR dapat dicatat sebagai berikut. Mencari NPV positif dan NPV negatif terlebih dahulu, sampai diperoleh dengan menggunakan tingkat suku bunga tertentu seperti yang tertera dalam tabel berikut. Tabel NPV dengan suku bunga 28% dan 29%. Nah, di sini kita bisa lihat dalam tabel kas bersih pada tahun pertama 1.750.000. Pada bunga 28%, DF-nya 0,781 dan PV kas bersihnya 1.366.750. Dan pada bunga 29%, DF-nya 0,775, PV kas bersihnya 1.356.250. Sampai seterusnya. Nah, jika dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut, P1 dikurang 28%, C1 sama dengan 37.150, P2 29%, C2 minus 66.350. IRR sama dengan P1 dikurang C1 dikali P2 dikurang P1 per C2 dikurang C1. IRR sama dengan 28 dikurang 37.150 dikali 29 dikurang 28 per minus 66.350 dikurang 37.150. IRR sama dengan 28 ditambah 37.150 per 103.500 sama dengan 28.359% dibulatkan 28,4%. Nah, di sini kesimpulannya, jika IRR lebih besar dari bunga pinjaman, maka diterima. Jika IRR lebih kecil dari bunga pinjaman, maka itu ditolak. Kemudian, selanjutnya itu Profitability Index atau PI. Profitability Index atau PI. Profitability Index
atau benefit and cost ratio merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Rumusan yang digunakan untuk mencari PI adalah sebagai berikut. PI sama dengan elemen PV kas bersih per elemen PV investasi dikali 100%. Nah, di mana profitability index ini adalah teknik penggunaan modal. Baik, selanjutnya yaitu dari contoh di atas dengan kas bersih yang sama dapat dicari PI sebagai berikut. PI sama dengan 7.475.000.000 per 5 miliar dikali 100%, hasilnya 149,14 atau 150%. Dari contoh di atas dengan kas bersih yang berbeda dapat dicari PI sebagai berikut. PI sama dengan 6.008.600.000 per 5 miliar dikali 100%, hasilnya yaitu 1,7 kali dibulatkan menjadi 1,2 kali. Kesimpulannya, apabila PI lebih besar dari 1 maka diterima. Apabila PI lebih kecil dari 1 maka itu ditolak. Kemudian, kelebihan dan kekurangan penilaian keputusan investasi. Yang pertama itu metode payback period. Kelebihannya yaitu metode payback ini banyak digunakan untuk melengkapi metode lain. Apabila periode payback kurang dari suatu periode yang telah ditentukan, proyek tersebut diterima. Apabila tidak, proyek tersebut ditolak. Adapun kelemahannya yaitu tidak memperhatikan aliran kas masuk setelah periode payback. Sedangkan dengan NPV masih diperhatikannya aliran kas masuk sampai selesainya waktu periode proyek. Adapun makna payback adalah evaluasi kelayakan suatu investasi. Baik, selanjutnya yaitu metode net present value atau NPV. Kelebihannya yaitu memperhitungkan nilai waktu dari uang, memperhitungkan nilai sisa proyek. Kelemahannya, manajemen harus dapat menaksir tingkat modal relevan selama usia ekonomis proyek. Selanjutnya yaitu yang ketiga metode internal rate of return. Kelebihannya yaitu apabila IRR lebih besar daripada tingkat bunga yang disyaratkan, maka proyek tersebut diterima. Apabila lebih kecil, diterima. Kelemahan, secara mendasar menurut teori memang hampir tidak ada, namun dalam proyek menghitungkan untuk menentukan IRR tersebut masih memerlukan penghitungan NPV. Nah, adapun internal rate of return ini adalah tingkat efisiensi dari investasi. Selanjutnya yaitu metode profitability index. Kelebihannya itu selama PI tersebut sama dengan atau lebih besar dari 1, maka kita akan menerima usulan investasi tersebut. Secara umum, kalau metode NPV dan PI dipakai untuk menilai suatu usulan investasi, maka hasilnya akan selalu konsisten. Kelemahannya yaitu untuk menghitung PI harus terlebih dahulu menghitung NPV, dan ada beberapa kasus lain, di mana setelah perhitungan PI belum dapat mengambil keputusan sebelum dikembalikan ke metode NPV. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.